salam salve untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tradisi suci pada kelas atau tingkat kelas 10 untuk menjelaskan secara singkat, padat dan jelas tentang materi ini. Kita tahu bahwa Gereja Katolik memiliki tradisi yang sangat kaya. Tradisi itu hanya bukan sekedar upacara, ajaran atau kebiasaan kuno, melainkan tradisi yang hidup dalam gereja ini lebih merupakan ungkapan pengalaman iman gereja akan Yesus Kristus yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan dari generasi-generasi hingga sekarang ini. Untuk lebih memahami akan arti tradisi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian tradisi dari kitab suci, pengertian tradisi dari katekismus Gereja Katolik, dan penjelasan tradisi berdasarkan kitab suci, dan menjelaskan bagaimana kitab suci itu tercipta atau terbentuk dari tradisi tersebut. Dan poin terakhir itu merumuskan atau menyampaikan contoh-contoh tradisi yang berhubungan dengan produk iman Kristiani atau pokok iman Kristiani. Yang pertama, pengertian tradisi dari Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25. Dialah yang murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dari pengertian ini mau dikatakan bahwa ternyata ada banyak hal yang sempat dicatat dan tidak dicatat. Karena kalau apabila dicatat akan begitu banyak cerita atau tradisi yang mungkin bisa saja ada sampai saat ini. Namun kita bersyukur bahwa dari kebiasaan atau tradisi yang ditulis itu ada sampai pada kita dengan begitu rapi dan teratur. Jadi pengertian dari Injil Yohanes ini mau mengatakan bahwa masih ada banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Nanti akan saya jelaskan pada bagian tradisi rasuli, bagaimana tradisi itu diteruskan oleh para rasul. Pengertian kedua itu dari katekismus Gereja Katolik, artikel 78 yang menjelaskan bahwa tradisi itu merupakan satu penerusan hidup yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus. Jadi secara umum mau disampaikan bahwa Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan, menjadi penyelenggara, menjadi pendukung atau menopang tradisi itu berjalan dengan baik dan tersimpan dengan baik. Yang berikut, demikianlah gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya, melestarikan serta meneruskan semua keturunan, dirinya seluruhnya, iman seutuhnya. Dengan demikian kita paham bahwa gereja sekarang ini adalah satu tradisi atau kebiasaan lanjutan yang melestarikan semua ajaran iman dari generasi pertama hingga sekarang ini. Ungkapan-ungkapan memberi kesaksian itu ada terbentuk, terlihat dalam liturgi, dalam tahun liturgi, dalam kebiasaan umat Katolik, dan ada muncul pula dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kitab suci itu sebenarnya lahir dari satu proses tradisi. Dan itu proses yang panjang, dan Yesus pun demikian masuk dalam tradisi itu. Yang pertama, kitab suci lahir dari sebuah proses. Kita tahu bahwa kitab suci itu bukan kitab suci dalam hal ini Alkitab muncul lahir dari tradisi kebiasaan menulis, bercerita hingga menghasilkan buku yang sekarang kita pakai. Merujuk
pada hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditafsirkan secara baru. Jadi sebenarnya tradisi itu, terbentuknya kitab suci lewat tradisi, itu merupakan atau merujuk pada hukum Taurat, kitab para nabi yang ditafsirkan oleh Yesus secara baru. Oleh karena itu, kita harus mengerti dan memahami bahwa sebenarnya Yesus telah memulai suatu tradisinya sendiri. Bagi kita umat Katolik, bahwa Yesus adalah awal dan sumber tradisi yang dilanjutkan oleh para rasul hingga para pemimpinnya sekarang, penggantinya sekarang. Yang berikut, pewartaan itu adalah satu karya. Jadi, kitab suci dari satu tradisi karena pewartaan itu adalah karya yang karya penyelamatan Allah yang terwujud dalam diri dan hidup karya Yesus. Jadi inti dan pusat pewartaan kita, guru agama atau hal ini kita sebagai umat Katolik adalah hidup dan karya Yesus sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses tradisi rasuli, bagaimana para rasul melanjutkan kebiasaan, tradisi atau pewartaan iman dari Yesus Kristus hingga ke kita pada sekarang ini. Yang pertama, para rasul mewartakan dan meneruskan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadi tradisi rasuli ini adalah tradisi yang meneruskan kabar gembira khusus tentang Kristus Yesus. Karena para rasul hidup pada zaman di mana Yesus masih hidup, berkarya, Yesus wafat dan bangkit. Oleh karena itu, mereka para rasul meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka terima ketika mereka hidup bersama dengan Yesus. Namun, tidak dapat disangkal bahwa penerusan tradisi itu bisa mengalami pengurangan, penambahan, karena faktor kemanusiaan ataupun karena adanya kreativitas, inisiatif dari para penerusnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi itu bisa terjadi ada yang sama, ada pun yang beda. Oleh karena itu, tradisi rasuli tentu menjaga inti pewartaan dari Yesus Kristus. Contoh tradisi berkaitan dengan pokok iman Kristiani. Semua mengatakan bahwa semua tradisi yang terjadi dalam Allah hingga sekarang itu menghasilkan beberapa tradisi gereja Katolik yang sekarang kita rayakan atau kita imani. Yang pertama misalnya masa Advent. Yang berikut perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, masa Paskah, dan Tri Hari Suci. Ini adalah salah satu contoh tradisi berkaitan dengan iman Kristiani yang kita alami dan kita imani sekarang. Mungkin sekian penjelasan singkat saya berkaitan dengan materi tradisi suci pada pelajaran agama Katolik kelas 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih.